perjawisan tiluniat ayadi awang orang kemistian obat niat kabodohan ayadi awang batur Islam lima niat gama Islam genap syukur kana akal tasakitu cariosan nudi. Mangga dibuka tafsir Jalalain surat Yasin ayat 33. Tafsir Jalalain surat Yasin ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'nana ila akhirih wallahu a'lam. Wa ayatun jeung eta jadi ciri lahum pikeun maranehna alal ba'zi kana dihudangkeun ti kubur khabarun muqaddamun ari lafad wa ayatun eta jadi khabar muqaddam al-ardu ari bumi al-maitatu anu pae tegesna garing bit takhfifi macana kalawan ditakhfifkeun wa tasydidi jeung ditasydidkeun ahyainaha anu geus ngahirupkeun kami Allah kana eta bumi bil ma'i ku cai mubtadaun ari lafad al-ardu eta jadi mubtada wa akhrajna
geus ngaluarkeun kami Allah minha dina eta bumi habban kana sisikian kal hintati sacara gandum faminhu maka tina eta sisikian yakuluna barang dahar maranehna wa ja'alna jeung geus ngajadikeun kami Allah fiha dina eta bumi jannatin kana sapirang-pirang kebon basatina tegasna sapirang-pirang kebon min nakhilin dina tangkal korma wa a'nabin jeung sapirang-pirang anggur wa fajjarna jeung geus mancerkeun kami Allah fiha di eta bumi minal uyuni kana sawarehna sapirang-pirang sumber cai ai ba'daha tegasna sawarehna eta sumber cai liyakulu sangkan barang dahar maranehna min samarihi dina sapirang-pirang bubuahanana eta mazkur bi fathataini macana kalawan dipatahkeun duanana wa dhammataini wa bi dhammataini jeung kalawan didomahkeun duanana ai zamanil mazkuri tegasna sapirang-pirang buah anu geus ditutur minan nakhili dina tangkal korma
saliyana tangkal korma wa ma amilathu jeung teu nyieun kana eta mazkur jeung teu nyieun kana eta bubuahan naon aidihim leungeun-leungeun maranehna ailam ta'mal tegasna henteu nyieun eta leungeun az-samara kana bubuahan afala yashkuruna maka teu syukur maranehna an'umahu ta'ala kana pirang-pirang kanikmatan Allah Ta'ala alaihim kamaranehna subhanalladzi maha suci zat anu khalaqa parantos nyiptakeun mantena alladzi al-azwaja kana sapirang-pirang warna al-asnafa tegasna sapirang-pirang warna kullaha tegasna sagemlongna eta azwaj mimma tina perkara tumbitu anu ngajadikeun naon alardu bumi minal hububi binasa pirang-pirang sisikian wa ghairiha jeung saliyana sisikian wa min anfusihim jeung dina diri-diri maranehna minadz-dzukuri dina sabirang-birang lalaki wal inasi jeung sabirang-birang awewe wa mimma jeung tina perkara la ya'lamuna anu teu nyaho maranehna
minal makhluqati nyatana sapirang-pirang makhluk al-ajibati anu indah al-gharibati tur anu aheng A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ma'nana ila akhirih wallahu a'lam. Surat Yasin anu sering kurang diaos ya, sering diaos surat Yasin. Salah sawiosna Allah subhanahu wa ta'ala ngajelaskeun ya hasratan 'alal ibad. Kahirupan di dunia beda jeung kahirupan di akhirat. Ai di dunia mah nu dipikasieun teh lain teu meunang hampura. Mati yang ditakuti di dunia ini bukan takut tidak mendapat ampunan, tapi takut nggak makan, harus mati, takut sakit, ya, takut nggak mengading sama sakit, wah sangat takut, apalagi virus, ya mati ya, waduh, sararea sieun ku maot, sieun gering, sieun teu barang tuang, leres. Sieun teu boga duit deui. Ya, sieun teu boga duit. Sugan eta tepi ka ceurik sieun teu dihampura dosa mangati. Hese nya. Sulit kita memikirkan, barangkali tidak dimaafkan oleh Allah, takut tidak dimaafkan oleh Allah sampai nangis tiap malam. Hah? Kungsi unggah peuting ceurik sieun teu dihampura dosa. Hese eta mah. Sulit ya rasanya kita mati. Betul mati? Betul dengan laras ya. Betul jeung leres teh eta mati ya. Ya aya orang Indonesia mengating ya. Jadi Allahu Akbar ya, Masya Allah. Nanti di akhirat beda lagi yang kita pikirkan. Kalau di dunia umumnya umum, kita tidak berbicara kelas-kelas yang tinggi. Ini kelas teri kayak kita ya. Kita kan kelas teri ini mading ya. Kelas teri. Bangsa kelas-kelas teri ini ya. Kita ini kelas-kelas teri ya. Kelas awam artinya ya, kelas awam yang ditakuti oleh kita bukan urusan-urusan akhirat, rata-rata urusan dunia. Duh, bagaimana nanti buka mengating, berasnya ada apa enggak, lauk pauknya ada enggak, waduh khawatir. Padahal belum tentu mengating hidup sampai maghrib. Apakah sudah ada ketentuan kita pasti hidup sampai maghrib? Belum tentu. Kita tidak tahu umur kita itu sampai mana. Ya, kekhawatiran di dunia kebanyakan orang bukan urusan-urusan yang berkaitan dengan akhirat. Kebanyakan yang berkaitannya dengan urusan perut. Ya, urusan perut, urusan kesehatan. Memang kesehatan itu sangat mahal ya. Siapa yang sanggup sakit mati?
Ada yang sanggup sakit? Nggak ada. Ya, takut semua. Sampai kita harus waspada dengan virus corona. Waduh, ya. Sampai lockdown, ya. Tidak boleh kemana mana, ngajedog di imah gitu. Cari cing di imah, ngan cari cing di imah, nah ngadoa lain doraka. Cari cing di imah, nah ngadoa seurkeun istighfar. Sok pepeurieun da teu lockdown mah haroream istighfar teh aya lockdown istighfar we astagfirullah gitu. Ya, seurkeun istighfar, seurkeun sholawat, seurkeun ngaos Quran, ya sok gitu. Mangpang meungpeung di titah lockdown, mangpang meungpeung di titah lockdown. Yo mah hancat itu para ruguh wae, nu teu jadi ganjaran. Anggar we hancat sinetron, cik atuh usum virus mah tong wakar di sinetron wae, ya. Eureun heula atuh hancana Quran geus sabaraha juz. Umur geus 40 leuwih geus 50 geus sabaraha kali hatam Quran. Tuh, gitu ayeuna mah. Ya. Hancana hanca Quran, hancana hanca sholawat, ya. Itu hancana hanca istighfar, perbanyak amal soleh. Ya. Kalau orang dia hatinya bersih, kekhawatiran dunia ini akan berkurang, akan berkurang. Bahkan orang-orang yang bersih hati, mereka kekhawatirannya bukan hanya urusan dunia, bukan, tapi urusan akhir. Bagaimana nanti saya meninggal husnul khotimah atau su'ul khotimah? Bagaimana nasib saya nanti di alam kubur? Apakah mendapat nikmat kubur atau siksa kubur? Bagaimana nanti saya di akhirat? Apakah selamat dari bahaya pemeriksaan? Diperiksa nanti kita di akhirat. Sekarang tidak ada yang meriksa, ya. Mata kita dipakai maksiat, ada yang meriksa enggak? Aya teu? Teu aya. KPK na KPK panon dipakai doraka aya? Teu aya. Ya, enggak ada. Seakan-akan mata punya kita gunakan sesuai dengan selera keinginan kita. Tapi nanti di akhirat satu kedip itu ada hisabannya. Satu kedip sakicep. Satu kedip kita gunakan untuk apa? Nanti ada hisabannya. Allahu Akbar. Nanti ibu sakicep aya hisaban. Ibadanana ningali naon tah panon urang teh. Ya, maka orang-orang yang bersih hatinya, mereka bukan hanya memikirkan bagaimana hidup di dunia, tapi yang lebih mereka pikirkan bagaimana keselamatan mereka di akhir. Bukan hanya yang dipikirkan keselamatan di dunia, tapi yang lebih dipikirkan oleh orang-orang yang bersih hatinya bagaimana keselamatan kelak di akhirat. Hidup kita di dunia sebentar. Paling lama mengating 70, 80 pulang. Mengating berapa mengating? 70? Oh 66 ya, masih lama mengating ya. Sing panjang Yusuf yang mengating lah. Bari sehat, bari loba duit mengating. Ya. Allahu Akbar. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70." Rata-rata umur umatku itu jatahnya antara 60 70.
Sudah langka yang melewati 70. Terus 60 geletuk mau 40 50 ya. Nabi sudah tentukan seperti itu. Kehidupan yang abadi itu nanti dia akhirat. Di dunia bukan kehidupan abadi sementara. Kehidupan sementara kita ini sedang apa? Sedang bepergian. Yang kita tuju itu akhirat, bukan dunia. Yang kita tuju akhirat, bukan dunia. Nah, orang-orang yang hatinya bersih, mereka pikirannya bukan hanya fokus keselamatan di dunia, tapi mereka lebih fokus bagaimana caranya selamat kelak di akhirat. Itulah orang-orang yang bersih hati kita. Orang-orang yang bersih hatinya tidak hanya fokus memikirkan kesehatan badannya, lebih-lebih mereka memikirkan bagaimana hatinya sehat. Ya kan kita kadang-kadang lupa, kebanyakan lupa. Umumnya manusia lupa memikirkan kesehatan hatinya. Ya. Lupa memikirkan apa? Kesehatan apa? Hati. Padahal kesehatan hati itu pokok utama, modal utama kebahagiaan dunia dan akhirat. Modal utama keselamatan dunia dan akhirat adalah kesehatan hati. Karena kalau hatinya sakit, penuh dengan penyakit hati. Ini bahaya sebetulnya. Karena kebanyakan kita ini ya kelasnya kelas awam, hatinya pada sakit, ya, mata hatinya belum melek, ya, can bara rentah, masih kena parerem, maka yang ditakuti, yang dikhawatirkan hanya penyakit jasad, penyakit, ya Allah, ya, penyakit jasad. Padahal ada penyakit yang lebih dahsyat, lebih berbahaya daripada penyakit jasad, yaitu penyakit hati. Sampai-sampai nanti di akhirat ditempatkannya tempat yang sangat berbahaya. Neraka itu bukan biasa, dahsyat, siksaan yang dahsyat, ya, siksaan yang dahsyat, yang berat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah, orang-orang itu kebanyakannya mereka lupa memikirkan kesehatan hatinya, hanya fokus terhadap kesehatan jasadnya. Kesehatan jasad ini ada habisnya. Begitu mati mengating. Sudah mati Pak RT, apakah akan diobati? Sudah, ya, mati mau beres. Ayat tungtung nah. Tapi kalau sakit hati, Allahu Akbar. Tapi kalau penyakit hati, ini mengundang nanti tempatnya, tempat yang dimurkai oleh Allah. Neraka sudah disiapkan oleh Allah, ya, bagi mereka orang-orang yang di dunianya mereka biarkan penyakit hati tidak diobati. Mereka memperjuangkan, mempertahankan penyakit hati. Apa untungnya mempertahankan penyakit hati? Punya sifat kikir, dipertahankan supaya kikir. Apa untungnya kikir? Apa untungnya kikir? Kira-kira daek boga salaki karopet ibu-ibu teu payu dah do pamajikan. Amekeun kira-kira pamajikan boga salaki popet. Amekeun moal
Kesel mah, amek mah, teu geunah ningali lagi. Apa? Kesombongan dipertahankan. Apa untungnya mempertahankan kesombongan? Apa? Naon untungna? Mempertahankan gumade. Apa untungnya? Rasa tidak ada keuntungan. Mempertahankan ujub, mempertahankan riya, mempertahankan hasud, apa untungnya? Tidak ada keuntungannya semua. Semuanya membawa kebinasaan, mengakibatkan kecelakaan. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini pelajaran untuk kita ya. Masya Allah, Allah sayang kepada kita. Difirmankan oleh Allah sebelumnya di dalam surat Fatir, Allah katakan bagaimana? Allah berfirman, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Masya Allah, kita ini Masya Allah masing-masing punya dosa ya, punya dosa. Kita ini banyak dosa, banyak dosa. Jeung teu bosen deui aing mah. Geus bararosan can ibu-ibu ngalakonan dosa ka? Eta can bosen deui. Ya. Kita ini belum bosan melaksanakan melakukan dosa. Kaos kena duit. Mengating, sudah bosan menerima uang. Sugan teh geus bosan geus kolot mah. Dileutik dipawe duit. Teu bosannya dulu ge. Geus kolot mah komoh yang loba pisan mangrinya, ingat ka budak, ingat ka incu, ingat ka minantu, ingat ka dulur, ingat ka baraya. Masya Allah. Di antara nikmat yang Allah berikan sudah dibahas ya, di antaranya di waktu yang lalu sudah dibahas. Fahilmullah ta'ala min akbarin ni'amal ibad. Di antara nikmat yang paling besar adalah sifat hilimnya Allah. Artinya sifat hilim itu tidak segera menyiksa. Tidak segera menyiksa. Allah tidak langsung kontankan siksaannya, tidak. Berapa banyak orang yang tidak sholat, tapi mereka diberi sehat aja oleh Allah. Suka jadi vertigo, suka sirahna itu angernya sehat. Terus banyak orang, ini orang Islam lagi ngakunya Islam tapi meninggalkan sholat. Banyak tidak? Banyak. Tapi bagaimana oleh Allah dikontan? Disiksaannya apakah dikontankan? Tidak. Yumhiluhum, ditempokan. Barangkali besok dia mau sholat, barangkali besok dia mau tobat. Banyak orang yang transaksi riba, renten, tukang renten, loba teu serta. Apakah langsung Allah siksa? Tidak. Hilmullah min akbarin ni'am. Sifat hilim, Allah tidak segera menyiksa. Itu nikmat yang paling besar. Coba lamun ayeuna nya Allah tegaduh sifat hilim, begitu nu ngalakonan dosa langsung disiksa. Wah, kumaha meureun? Mata urang we, mata orang lain mata batur, mata urang. Geus sabaraha kiceup ningali nu haram. Geus sabaraha kiceup mata urang dipake ningali nu haram. Ya Allah. Kalau tidak ada sifat hilimnya Allah, ini mata kita sudah buta. Geus meujeuhna lolong panon teh. Dilolongkeun ku Allah teh geus meujeuhna. Lamun Allah teu kagungan sifat hilim.
Allah itu hilim, masya Allah. Bari urang badago, bari urang pikas beuleud anger ku Allah teh dibere rezeki, dibere sehat. Allahu akbar. Ini sifat hilim Allah. Sifat kebaikan Allah kepada kita. Allah itu sangat baik kepada hamba-hambanya. Asal kita minta benar mintanya, Allah pasti beri. Asal kita minta maaf yang sesungguhnya, pasti Allah maafkan. Itu sifat Allah. Asal kita serius memohon kepada Allah maaf, pasti Allah maafkan. Asal kita serius. Kita nih pengen dapat duit harus serius. Pengen dapat duit tapi nggak serius, dapat apa tidak? Tidak. Mating, ingin dapat uang, mau kerja, pengen dapat uang. Begitu masuk kerjaan tidur, mating, nggak serius. Ketahuan sama yang punyanya. Kira-kira digaji ke Bang Pading? Bujeng sia HS. Nah gitu. Minangkan gitu. Serius, kita punya Tuhan yakni Allah Subhanahu wa taala. Ini zat yang maha kasih sayang kepada kita. Sangat sayang kepada kita. Kalau kita minta kepada Allah dengan serius, pasti Allah beri. Pasti Allah beri. Karena Allah tidak terkena sifat kikir. Tidak ada sifat kikir pada Allah. Yang kikir itu manusia, kopet jelema. Namun make kopet jelema. Da teu boga naon, kokoro jelema. Gusti Allah mah beunghar, maha kaya, semuanya punya Allah. Dan Allah itu tidak butuh kepada kita, kita yang butuh kepada Allah. Kadang-kadang kita kurang serius minta kepada Allahnya. Ngerti? Kurang serius. Kalau minta kepada Allah enggak cukup dengan lidah saja, harus dengan hati, dengan jeritan hati. Kalau kita Allahumma, lidah kita Allahumma, hati pun juga harus Allahumma. Ya Allahumma. Leta Allahumma dina hatena lain Allahumma. Beas mah. Allahumma mah we seri ijabah teh. Da atuh ngalinur eta mah. Tidak serius kita minta kepada Allahnya. Coba dengan serius. Ya, dengan hati, dengan penuh rasa butuh kita kepada Allah. Kita butuh nggak pada uang? Mating, butuh nggak sama uang? Kau mau usum lockdown mating? Darah repak tarang ya, terus usum lockdown darah repak tarang. Waduh, butuh bisa kena duitnya. Cik ai urang ke Allah butuh tuh, cik sok. Iraha urang butuh ke Allah teh. Ini kada duit mah tapi kak wani papanasan, wani huhujanan, wani nangtung sababaraha jam. Butuh kada duit mah ai ka Allah kumaha urang? Sabaraha jam mentana ka Allah. Nah, kade siga duit we nu nyageurkeun teh, siga duit we nu ngabahagiakeun teh, siga duit we nu ngarizkian teh. Allah. Kita banyak melupakan Allah. Tapi karena kalau orang hatinya sudah ingat kepada Allah, hidupnya akan tentram, hidupnya akan tenang, hidupnya akan damai, hidupnya akan bahagia. Ada di rizkian ku Allah, rek lockdown rek teu ge. Di rizkian ku Allah. Eta mah lakon gawe urang we, make kudu usaha, lakon gawe. Dari rezeki mah geus aya katang tuanana nya, katang tuan moal leupas, moal pahili. Usum lockdown sakitu, teu lockdown sakitu rezeki urang teh. Baru kana aya teu lockdown mah kitu rezeki teh nambahan anggar sakitu. Moal leuwih, moal kurang jatah teh. Rek lockdown, rek teu lockdown. Moal leuwih, moal
Urang geus ditaklukeun jatah rezeki ku Allah tong rariweuh teh sing bener we gaweana ka Allah ibadahna sing bener sing nyaan takwana sing nyaan biar ningkat takwa kita dengan lockdown ini. Apa jaminan dari Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kesulitan apapun akan Allah angkat bagi mereka orang-orang yang hidupnya bertakwa kepada Allah. Tinggal kita periksa diri kita, apakah kita ini tergolong orang-orang yang takwa kepada Allah? Rarasaan karek rarasaan apa? Rarasaan teh kuring teh asa geus takwa. Eta mah karek rarasaan euy. Ngerti? Nembe rarasaan sok sing nyaan takwana ka Allah. Aya yang takwa ka Allah teh kudu make ilmu. Teu make ilmu mah lain takwa, ngaranna takwaan. Ngerti? Takwa. Kata anger we susah geus salat teh anger susah teh teu ngurangan ieu teh. Geus maca Quran anger susah teu ngurangan. Meureun we dan takwa. Can takwanya. Bagaimana orang-orang yang beriman? Allah katakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin yang sejati, yang sempurna imannya, ulaika humul mu'minuna haqqan, kata Allah. Orang-orang yang betul-betul diakui oleh Allah, mereka orang-orang yang beriman. Bagaimana sifat mereka? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah Al-Quran, bertambah iman, bertambah yakin kepada janji Allah. Ya, ngerti? Kalau kita dijanjikan oleh bos, ngerti? Bos, ya, yang kaya raya, ngerti? Kaya raya, tuli dermawan. Kata bos, ngerti? Kamu jangan di kemana-mana ya, saya kasih nih sebuat 1 tahun. Wow. Kita percaya apa enggak, Dik? Percaya. Oh, yakin, ya. Kata bos harus begini, harus begini. Siap. Siap. Ka pangeran kumaha urang siap tuh. Cek pangeran kudu anu. Hare-hare. Heuh, meujeuh we susah jeung susah teh. Meujeuh hirup urang teh panggih teh jeung susah jeung bingung jeung da urangna ngahare-harekeun kana tugas ti Gusti. Kitanya menyia-nyiakan, menyepelekan, kurang perhatian terhadap tugas-tugas dari Allah, akhirnya hidup susah dan susah, sulit dan sulit, ya, karena kitanya jauh, ya, dari anjuran-anjuran Allah. Orang yang bertakwa yang sebenarnya kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, akan dihilangkan dari segala kesulitan. Ini kesulitan, baru kesulitan di dunia ini seperti ini. Geus ripuh urang ge lockdown we. Ripuh teh lockdown. Nah, dari cicing pindah ada cicing ripuh. Eta 2000 teh teu boga duitna cenah. Bageun lah cicing di imah hees we gitu. Tua kulam gitu. Teu papanasan matinya. Tapi ini ripuhnya. Minangkan. Iya karek di dunia. Belum nanti kehidupan di alam kubur seperti apa. Kita ini hidup bukan hanya di dunia saja, akan mengalami alam barzah. Ya Allah, bagaimana nasib kita di alam barzah, ya Allah. Belum nanti di akhirat. Ya Allah. Ada timbangan amanah di akhirat mengating. Ditimbang mengating. Kalau sekarang kan yang ditimbang tuh badan mengating ya. Badan. Insya Allah nih yang lockdown ini pada naik badannya nih. Ibu-ibu nambahannya berat badannya nih. Dan berat badan awungku taman teh awang amalna sih berat. Amal kasa saya. Kalau di dunia ya yang diperiksa itu yang zahir, oh badannya naik gitu.
Jarang orang memikirkan amal solehnya naik apa tidak. Jarang. Tidak memikirkan kita ini udah masuk Ramadan tanggal 2. Ini amal baik kita ini nambah atau tidak. Maksiatnya berkurang atau tidak. Harus kita pikirkan. Karena yang ditimbang nanti di akhirat bukan berat badan, gak laku. Bukan berat badan, tidak laku. Berat badan di akhirat itu bukan. Di akhirat itu yang laku itu beratnya amal soleh. Apakah amal solehnya lebih banyak daripada amal buruknya? Itu. Kalau di dunia kan yang diperhatikan berat badan, tapi berat amalnya tidak diperhatikan. Yang penting badannya sehat, tidak dipikirkan, tidak diperhatikan. Sehat hatinya. Padahal inti, padahal modal sehat hati itu. Kalau orang sehat hatinya, hidupnya akan bahagia. Keur susah ge bisa seuri jelema nu bersih hate mah. Jelema nu bersih hate keur susah bisa seuri. Teu boga duit, teu boga beas seuri. Jelema nu bersih hate. Tapi lamun jelema kotor hatena, sagala aya ge anger we, hidup dengan susah jeung susah. Pangihna teh jeung kasuh. Padahal kalau dipikirkan Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini badan kita sehat. Badan kita sehat. Mahal mana badan jeung beas? Oh, loba beasna mangating tonan, mangating ribuan ton mangating. Ngan gering mangating. Oh, dah geringan mal kena sehat. Ini dalam diri kita sudah banyak Allah berikan nikmat sehat. Mata masih bisa mengedip dan tidak sakit. Telinga bisa mendengar, lidah bisa berucap, kaki bisa melangkahkan. Nikmat. Ya, banyak masih banyak. Maka orang-orang yang bersih hatinya, mereka itu senantiasa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih. Bangun tidur, Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih. Pas jalan, bisa jalan, Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih. Begitu bangun, matanya bisa melek, Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih. Banyak terima kasih kepada Allah. Itu kalau orang hatinya bersih. Hidupnya hanya memuji kepada Allah. Bukan protes kepada Allah, tapi memuji lain ngana-hana ka pangeran. Erek mah ngana-hana ka sorangan tah. Kunaon manehna kitu atuh tah. Tah ladang gawe urang tah teh. Jadi we susah hirup. Di antaranya penyebab susahnya hati itu karena kotornya hati. Karena kotornya hati dengan dosa. Ini dosa, itu dosa. Gara-gara doraka. Ketika kita sedikit berkurang maksiat, itu akan berterang hati kita. Ya, kebingungan urusan dunia akan berkurang. Yang berubah dan berubah menjadi memikirkan bagaimana nasib kelak di akhirat. Di akhirat bagaimana? Saya ini bagaimana kelak di akhirat? Masya Allah, luar biasa. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, walau yu'akhidullah, jika menyiksa Allah an-nasa kepada manusia bima kasabu, bima dengan sebab perkara kasabu yang mengerjakan mereka minas sayyiat, yakni kejelekan-kejelekan. Ma taraka ala dhahriha min dabbah, jika Allah menyiksa kepada manusia dengan sebab dosa yang mereka lakukan, pas begitu melakukan dosa, siksa, beneran mulai hari lu. Begitu dosa ninggalin haram langsung gering panona, ninggalin haram celina gering, ngomong ke haram letahna gering. Kira-kira kumaha dah kalau begitu? Wah, mulai ya. Pas syukur yang dipakai ngalikan haram, compare non setruk.
moal aya nya atawa eureun ngaring hapna kumaha teh eureun ngaring hap jika Allah dan jika menyiksa Allah kepada manusia dengan dosa yang mereka lakukan, ya, dengan setiap dosa, dengan dosa yang mereka lakukan, seperti Allah menindak kepada orang-orang yang terdahulu, ma taraka ala dhahriya, maka tidak akan meninggalkan Allah di atas bumi min dabatin kepada satu pun makhluk yang bernafas, yang punya ruh. Artinya bagaimana? Walaki yuakhiruhum ila ajalin musamma, tetapi Allah menunda mereka sampai waktu yang ditentukan di sisi Allah. Ila waqtin ma'lumin indallah falil azabi ajalun, sampai waktu yang ditentukan di sisi Allah. Falil azab, maka adalah tetap bagi siksaan ajalun, ada waktunya, nanti ada waktunya. Ya, aya bom waktu mengating, ada bom waktu. Hati-hati itu dosa itu mengundang azab dari Allah. Hati-hati ya, kita harus hati-hati, jangan kita anggap sepele dosa itu ya, jangan kita anggap sepele, kan nggak apa-apa ini, sekarang nggak apa-apa. Datang we virus corona tah, teh kumaha? Ada ngajago kene wae. Jangan ya. Itu. Wallahu la yu'akhidun nas bi nafsi dzulmi. Allah tidak menyiksa manusia dengan zatnya kezaliman. Kenapa? Fa innal insana zalumun jahul. Karena aslinya manusia itu sifatnya zalum, tukang zalim, jahul, yang sangat bodoh. Tapi yang Allah siksa, walakin wa innama yu'akhidu bil israr 'alal ma'asi. Allah menyiksa manusia itu ketika manusia itu al-israr 'al ma'asi. Dia tetap israr itu matuh, menatap pada kemaksiatan. Nalika jelma, ketika orang menetap terus menerus dalam maksiat, hati-hati akan Allah turunkan azab. Tapi kalau orang dia itu tidak menetap pada maksiat, begitu maksiat lalu bertobat, nah tidak langsung diadab oleh Allah, tidak diadab oleh Allah. Dia bermaksiat langsung tobat, maksiat tobat. Tapi yang paling bahaya terus maksiat nggak tobat-tobat. Nah itu yang paling bahaya. Walakin wa innama yu'akhadhu bil israr al ma'asi, dan tiada lain yu'akhadhu, disiksa manusia bil israr dengan sebab terus menerus di dalam kemaksiatan. Teu daek naon? Eureun doraka. Anggar we ngagoreng batur teu eureun. Geus sabaraha taun ngagoreng batur? Nyaritakeun kagorengan batur geus sabaraha taun tah? Can eureun keneh tah, hati-hati. Tah eta tah nu bisa ngundang adab Allah teh tah. Nalika jelema mung eureun doraka, tah eta. Ketika orang tidak mau berhenti melaksanakan maksiat, itu yang akan mengundang azab dari Allah. Ya, tidak ada niat untuk berhenti dalam maksiat, tuluy we doraka, hati-hati. Wa innama yu'akhadhu bil israr 'alal ma'asi, dan tiada lain disiksanya manusia itu gara-gara dia israr, menetap terus menerus di dalam kemaksiatan. Di antara penyebab orang dia terjerumus di dalam kemaksiatan, yaitu sebabnya kebodohan di dalam agama, alias tidak tolabul ilmi, yakni dia tidak mau mencari ilmu. Kalau orang dia tidak mau mencari ilmu, waduh bahaya, itu sangat berbahaya.
Kenapa? Karena dia kadang-kadang dia melaksanakan maksiat dan dia tidak sadar bahwa dia sedang berbuat maksiat. Bahkan dia anggap kemaksiatan itu adalah taat. Sampai dia perjuangkan, dia pertahankan maksiat itu. Pan ieu mah di kolotna itu. Waduh eta doraka di kolotna, kolot di bawah sia. Na'udzubillah min. Ini karena kebodohan di dalam agama. Sampai dipertahankan itu maksiat. Sampai diperjuangkan itu maksiat. Bahkan dididik anak-anaknya supaya berbuat maksiat. Kenapa? Karena bodoh, tidak mengerti bahwa itu adalah maksiat. Ini bahaya. Maka dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan al-jahlu musibatun. Kebodohan di dalam agama adalah suatu musibah yang sangat bahaya. Musibah besar, ya. Ketika kita tidak tahu aturan-aturan agama, ketika kita tidak tahu ya tugas-tugas dari Allah, perintah-perintah Allah, larangan Allah, ini akan mengundang musibah besar. Al-jahlu musibatun. Kebodohan adalah satu musibah. La ya'lamu biha annahu sahibu musibah. Yang tidak sadar orang yang sedang mendapat musibah bahwa dia sedang mendapatkan musibah. Dia tidak sadar sedang mendapat musibah. Jelma teu daek tobat eta musibah lain. Musibah lain. Urang mah leungit duit wae musibah teh. Lamun duit leungit musibah. Motor leungit musibah. Ait can tobat kumaha? Asal lain musibah can tobat wae mah. Mun eureun neraka musibah lain. Nah, eta teu dianggap musibah teu eureun neraka. Kamari nyaritakeun kagorengan batur, ayeuna nyaritakeun deui. Eta berarti musibah. Tadi anggap musibah ke urang. Allahu akbar. Lalu Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang sebab penyebab orang itu dia terus-menerus di dalam berbuat dosa. Ya, ini dosa. Aduh, ngariweukeun da doraka tah. Jadi dariweuh hatena jadi kotor, jadi poek. Penyebabnya adalah dosa. Al-jahlu musibatun la ya'dibul musabu biha annahu sahibu musibatin. Ya. Kebodohan adalah musibah. Tapi tidak sadar orang yang mendapatkan musibah bahwa dia sedang mendapat musibah. Aya jelema keur erek cilaka seuseurean jelema naon curang. Ada orang akan disiksa tapi dia ketawa, senang-senang. Mau mendapatkan siksaan dari Allah, senang-senang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Penyebabnya diantaranya kata Imam Ghazali, bagaimana cara mengobati apa sebabnya? Sebabnya orang itu terus-menerus melaksanakan dosa. Sebabnya ada 5 perkara. Sebab manusia dia tidak mau berhenti dari maksiat karena 5 hal, kata Imam Ghazali. Karena berapa? 5 hal. Ibu-ibu berapa ibu-ibu? 5 hal. Ini 5 perkara ini penyebab orang tidak mau berhenti melaksanakan maksiat. Yang pertama, annal iqabal mau'ud laisa binaqdin. Yang pertama,
Penyebab orang tidak mau berhenti maksiat karena siksaan yang dijanjikan oleh Allah tidak kontan. Tidak apa? Coba lamun nutus salat langsung pertigo. Setiap nutus salat langsung pertigo. Setiap nutus daek puasa Ramadan langsung setruk. Kira-kira nak sieun teu? Eureun moal. Eureun moal tina dorakana. Mung tu puasa ayeuna mah. Sieun setruk tuh. Mung teu salat ayeuna mah. Sieun naon? Sieun pertigo. Itu. Karena memang oleh Allah tidak dikontankan. Ancaman siksaan yang dijanjikan oleh Allah tidak kontan. Sedangkan wattabu yastahinu bima la yujadu muhaqqaqan fil hal. Watak manusia itu kadang menganggap remeh kepada sesuatu yang tidak terjadi sekarang. Watak manusia itu. Lah dengan teu naon. Tuang, baso, salada-ladana. Wah, teu naon. Itu saminggu gering. Karasa. Kadang tabiat itu watak manusia itu menganggap enteng, menganggap remeh kepada sesuatu yang tidak terjadi sekarang, tidak kontak. Terus, yang pertama ya, sebab manusia tidak mau berhenti dalam maksiat itu, yang pertama karena janji, ya, karena siksaan yang dijanjikan tidak kontan. Tidak apa? Kontan. Maka mereka menganggap biasa teu naon ieu lah. Tuh. Padahal Masya Allah, bagaimana cara mengobatinya? Anta tafakkar, memikirkan kamu, dita'lama annaka kullama huwa atin garib. Hendaknya kamu mengetahui setiap yang akan datang itu dekat. Setiap yang akan datang itu dekat. Itu dosa itu mengundang apa? Mengundang murka Allah, mengundang azab Allah. Pasti kalau kita tidak taubat, Allah akan murka. Nah, kapan datangnya siksaan? Ya pasti datang. Kalau tidak mau taubat. Wa annal ba'id ma laysa bi'atin. Sesungguhnya yang jauh adalah yang tidak akan datang. Setiap yang akan datang itu dekat. Dan yang tidak akan datang adalah yang jauh. Ya. Wa annal mauta aqrabu ila kulli ahadin min syirakin ahlih. Dan sesungguhnya kematian lebih dekat kepada setiap orang daripada tali sendalnya dengan sendalnya. Kita nih pakai sendal, ngating, itu sendal jepit, ada talinya, dekat tidak dengan sendalnya, sangat dekat. Nah, kematian kepada kita lebih dekat daripada tali sendal dengan sendalnya. Artinya kita ini kapan saja bisa terjadi mati. Sekarang pun bisa mati deh. Wating renghap aina renghap terakhir. Itu mustahil. Ya, itu. Kematian itu dekat, lebih dekat daripada tali sendal dengan sendalnya. Fama yudri la'allahu fi akhir ayyami aw fi akhir sanatin min umri summiya tafaqqan kaida fa yutibu fil asfar fa yarkabu waqtul khawfan min afaqi fil istiqbal. Ini yang mengundang murka Allah. Allah tidak ridha, itu dosa. Hidup kita akan hilang keberkahan gara-gara dosa. Hidup kita tidak akan tenang gara-gara dosa. Hidup kita tidak akan berkah gara-gara dosa. Dosa ini bahaya. Ibaratnya kata Imam Ghazali, sumumun qatilatun muhlikatun. Ketika kita akan bertobat kepada Allah, yang pertama harus meyakini
bahwa dosa itu adalah racun. Racun mengating yang mematikan dan membinasakan. Allahu Akbar. Hati-hati kita. Jangan berani-berani melaksanakan dosa, melakukan dosa. Kalau kita dosa, cepat-cepat bertobat kepada Allah. Berhenti berbuat dosa. Nah, yang pertama adalah karena siksaan yang dijanjikan oleh Allah tidak kontan. Nah, itu karena tidak kontan. Coba lamun kontan, anu ngomongkeun kagogan batul langsung nyeri hunduna kabeh. Mating, lain hiji mating kabeh hunduna teh nyeri. Nyeri huntu. Eureun moal kira-kira nyaritakeun kagogan batulna. Cuman tidak dikontankan oleh Allah, tidak dikontankan. Artinya Allah memberi apa? Kesempatan. Memberi kesempatan kepada kita supaya bertaubat, berhenti menggosip, berhenti menggunjing, berhenti menceritakan kejelekan orang lain, menghina orang lain, berhenti itu. Ya. Allah memberikan kesempatan kepada kita dan lain-lainnya. Yang kedua, annal ladzati wasyahawat akhadhat bimakhnaqihi fil hal. Ini gara-gara kalau orang sudah biasa berbuat dosa itu sudah terasa nikmat. Orang kalau sudah biasa berbohong itu sudah dianggap nikmat. Kalau nggak bohong itu nggak enak. Kita nih kalau makan nikmat mengating, makannya nih pakai liwat mengating liwat, masya Allah, liwat terus nanti mengating pedak beureum, masya Allah, nanti mengating sambal dulu makan nanti mengating pakai itu ya, pakai putu imati, masya Allah, aji betul lapar deh, wah guys, kita lamun urang tuang naraos mati nambih deui moal mati, nah eta kunaon make nambih, heudah ngeunah atuh, tah jelema di mana geus matuh doraka, geus karasa ngeunah dina doraka, hese rek eureun doraka teh hayangna teh namahan we. Kunaon jelema teh daek eureun doraka, si horeng geus karasa ngeunah doraka. Jelema geus ngeunah ningali nu haram dulu ya hese rek eureun rek beureum ningali nu haram teh. Jelema geus karasa ngeunah ngadengkeun nu haram, hese rek eureun ngadengkeun nu haram teh. Da geus karasa ngeunah eta. Allahu Akbar. Ini pengaruh daripada israr ya. Terus menerus melaksanakan dosa. Bagaimana cara pengobatannya? Falaisa yaqiru ala qaliyah wa ilaju ayyatafakkara annahu law dzakara lahu tabibun nasan bi anna syurbal malbarid yadurru wa yasuqu ilal maut wa huwa ala asya indah kaifa yatruku. Jadi semua ada obatnya, caranya supaya kita berhenti dari perbuatan apalagi bulan Ramadan. Ya Allah, tabarakallah. Caranya mengating supaya berhenti meskipun ini enak, nikmat. Tapi kalau berbahaya gimana mengating? Nah, hati-hati. Cara mengobatinya berpikir. Kalau andai kata ngasih tahu ada seorang dokter spesialis yang Nasrani, lalu dia memeriksa kamu, ternyata kamu ini berpenyakit, kalau kamu minum air dingin berbahaya, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Padahal mengating air es mengating tengah-tengah hari, es teh nikmat apa tidak? Nikmat.
Naon deui cenah ayeuna buka sok make naon buka teh? Marjan. Mati buka puasa marjan pakai es nikmat. Padahal itu nikmat kan? Tapi ketika dikasih tahu oleh dokter karena orang ini berpenyakit bahkan mengakibatkan kepada kematian, kalau dia minum pasti dia akan berhenti. Betul Mati? Itu karena percaya kepada dokter. Falyalam anna Allah rasulahu asdaqu minat tabibin nasrani. Ketahuilah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih benar sabda dan ucapannya daripada dokter. Cek dokter bahaya corona teh virus tepika kudu make masker. Tepika kudu jaga jarak. Tepika kudu make ngumpah panangan ku sabun mangati. Terus gitu. Kerja lemah anu percaya digugumah. Digugu. Apalagi ini sudah mendunia apalagi. Dilaksanakan. Kenapa? Karena percaya, dia takut. Karena lebih mahal sehat daripada sakit. Karena soalnya padahal ucapan manusia itu selain firman Allah, selain dawuh Rasulullah SAW itu bisa benar, bisa tidak benar. Ya, mungkin benar, mungkin tidak. Kecuali firman Allah, kecuali sabda Rasulullah. Wal khulud fin nar asyaddu minal maut bil marad. Sedangkan kekal di dalam neraka itu lebih berat, lebih sakit daripada mati dengan penyakit. Jika sekarang orang tersebut sulit untuk meninggalkan kenikmatan dalam maksiat pada hari-hari yang sebentar, sakedeuk, bagaimana dia tidak merasa berat nanti di akhirat akan merasakan panasnya siksa api neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini ya buat kita koreksi diri ya. Andai kata kita masih berbuat dosa, cepat-cepat istighfar, cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terus-menerus kita melaksanakan dosa. Yang pertama apa Mati? Tuh, geus poho deui cari keluar. Ngaranna teh barho. Poho deui. Nu kahiji ku sabab siksaanana yang dijanjikan tidak jadi jelema kunaon jelema dora matuh dina doraka kahiji ku sabab manehna itu sabab siksaan yang dijanjikan oleh Allah tidak kontan. Yang kedua karena sudah terasa nikmat lezat itu maksiat sehingga sulit bagi orang yang suka kerjanya menceritakan keburukan orang lain, sulit untuk tidak menceritakan keburukan orang lain. Itu penyakit, itu memang penyakit itu. Jelma karesepna teh saya mah ngagosip weh, pasti weh ngobrol jeung si ieu ngagosip, jeung si ieu ngagosip, jeung si ieu ngagosip. Da geus karesepna teh. Geus karasa geunah lamun ngagosip. Padahal berbahaya. 2 ya, semuanya ada di 5. Nanti insyaallah besok kita lanjutkan artinya. Nah, itu. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita sekalian. Masuknya bulan Ramadan, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan taufik hidayah kita semua, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, masyarakat kita, muslimin muslimat, pemerintah kita, pejabat kita, para ulama kita, semuanya diberikan taufik hidayah oleh Allah untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, disertai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita sekalian dijaga oleh Allah, semua dijaga oleh Allah dari berbagai musibah, berbagai wabah, berbagai penyakit, musibah dunia maupun musibah akhirat. Dan mudah-mudahan kita sekali diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah dunia maupun akhirat. Hajat-hajat kita digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang baik dunia dan akhirat. Keluarga kita, anak kita, keluarga kita, turunan kita dijadikan keturunan yang saleh dan salihah. Semuanya dipanjangkan usianya dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rizkinya yang halal, yang banyak, yang mudah, yang barakah. Ilmu yang kita pelajari mudah-mudahan dijadikan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Juga mudah-mudahan kesulitan-kesulitan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir umur kita mudah-mudahan dijadikan akhir umur dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah kita dikuatkan oleh Allah pada bulan Ramadan ini untuk melaksanakan saum, baik itu saum zahirnya maupun saum batinnya. Saum matanya dari melihat yang haram, saum lidahnya dari mengucapkan yang haram. Semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan untuk melaksanakan segala kebaikan. Bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirrul Qur'an al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada bapak-bapak ya, nanti setelah sholat duha gak usah salaman ya sementara. Gak usah salaman sementara karena kondisi belum aman ya, untuk menjaga keselamatan semuanya. Ibu-ibunya gitu ayeuna mah ya. Geus tos salat duha ngadoa Fatihah tos duih gitu ya. Teu kudu laman sementara ayeuna nya gitu. Insyaallah nanti kalau sudah kondusif lagi biasa deui we nya. Itu keharusnya bapak-bapak ibu-ibu seperti itu ya. Anjuran dari pemerintah, anjuran dari dokter ya. Sementara dalam keadaan seperti ini kita dianjurkan untuk tidak salaman, bersentuhan ya itu. Oke juga pakai jaga jarak. Nah, kita ikuti ya. Mudah-mudahan ini yang terbaik ya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin ana fi dinina wa ahlil qurri wa dzakar wa ahlil qurri wa dzakar rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhillan ya ulaman bil khairi nuhdha bil khairi wa nuhdha kulla syarr rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqir rabir dhamin kal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun narusul manun wa firis suran takraman satar wa firis suran takraman satar wa salatullah itashal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fi ilin
nasi syifa wa ala al-halil kirami syurafa wa ala sahbih ashabihil quran wa ala sahbih Allahumma adina bihudak wa ja'alna min sarif ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab hasbunallahu ni'mal wakil la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin ya nabi